Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telis Hukum. Semakin seru pembicaraan kita mengenai konteks pil pahit yang bernama Pilot dalam kasus gagal bayar KSP Indosuria terhadap nasabahnya yang diduga merugikan hingga belasan triliun rupiah. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan terkait hal ini, kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Nah, karena saya perhatikan cabangnya banyak se-Indonesia, tentunya saya tertarik dong. Oh, pada awalnya itu saya itu adalah marketing BM di Indosuria. Jadi saya kan percaya pada nama besar grupnya dan berdiri udah 30 tahun ya Pak ya. Dan juga cabangnya itu kurang lebih hampir 200 cabang. Dari uang saya, uang kakak saya, dan uang mama saya gabung, itu menjadi aum yang cukup besar. Sehingga kita dikasih persentase bunga yang cukup lumayan, 9-12% Pak, per tahun. Bunga, ya memang sih, kan bunganya di atas bank ya Pak ya. Itu kira-kira 10% per tahun. Nah itu dia, karena saya kurang teliti terus terang aja Pak ya. Karena marketing memberikan satu statement bahwa ini diawasin oleh OJK. Dengan dia membawa seperti kayak begini Pak. Ya saya percaya dong, artinya apa? Dengan saya survei di Jakarta aja, itu gedung-gedung dari grup Indosuria itu cukup besar. Itu bukan koperasi yang kecil Pak. Indosuria punya beberapa grup usaha. Artinya, nah saya tanya ke marketing, ini apa satu grup ya? Saya udah rasa khawatir, saya kan hilang Pak ya, hilang. Sebetulnya ya ini kesalahan saya tidak cek apakah emang statement dari marketing itu betul atau tidak. Dengan uang yang sebegitu gede gitu ya, lagian itu juga uang orang gitu. Hubungan saya dan nasabah itu kan terjalin bukan cuma setahun 2 tahun, tetapi kan udah lebih dari 5 tahun. Terus ya beban moral pasti ada ya, apalagi uang keluarga kita sendiri dan uang saya sendiri di situ, beban moral yang pasti Pak. Sampai sekarang walaupun bukan saya pelakunya gitu, bukan saya yang menyebabkan, tapi tetap aja perasaan traumatik itu menghantui saya gitu loh Pak, beban moral. Harapan saya terhadap owner, selesaikanlah masalah ini dengan secara adil. Kenapa? Saya bekerja sudah 20 tahun Pak sebagai tenaga guru honorer freelance. Ya, udah terkumpul uang segitu yang tujuannya tadinya buat pensiun, akhirnya semua terganggu Pak, rencana kami Pak. Contoh, saya punya anak kuliah Pak. Ini ada kemungkinan anak saya jadi cuti Pak kuliahnya karena saya sudah tidak ada dana lagi. Mohon Hendry Surya selesaikan masalah ini. Terus terang aja, saya pun sekarang yang tadinya makan nasi sekarang jadi makan bubur Pak. Kenapa? Karena konsekuensi masalah ini. Bayangkan saja, daripada saya pinjam ke sana kemari, saya lebih baik makan bubur dengan anak-anak. Jadi mohon uang yang sudah saya investasikan selama 4 tahun, tolong selesaikan secara baik dan secara profesional. Pemerintah mestinya memberikan perhatian khusus dan turun tangan untuk mengawal ya, untuk mengawal kasus Indosuria ini, bukan untuk intervensi, dan kita juga nggak minta dibayarin bukan, tetapi cukup memberikan perhatian khusus dan mengawal. Pak Otto, demikian miris, mungkin dua yang tadi kita wawancara mewakili sekian ribu nasabah yang juga bermasalah yang sama. Kita coba membahas lagi Pak Otto terkait dengan konteks tadi yang PKPU. Bagaimana bila tadi PKPU diterima perdamaiannya oleh majelis hakim dan diterima oleh kedua belah pihak? Bagaimana atau adakah mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan itu selama batas waktu atau selama rentang waktu yang disepakati Pak?
Sulit sekali untuk bisa menguasai itu. Karena bagaimanapun kalau sudah perdamaian dikabulkan, maka semuanya berlaku aturan yang ada di dalam perdamaian. Nah, di dalam perdamaian seperti ini, praktek yang kita lihat di lapangan, memang ini selalu ada permainan ya. Mungkin seorang debitur mencoba membujuk si krediturnya supaya mau damai dengan cara-cara janji-janji ya. Nah, kreditur kadang-kadang kan karena nggak, dia pikir kalau pilot, karena kan mereka takut. Bahasa pilot ini buat seorang kreditur itu seperti hantu ini. Ya, artinya, dia pikir kalau udah pilot sudah nggak ada, udah zong ini, udah nggak ada harta gitu. Padahal belum tentu gitu. Memang ada juga yang pilot hartanya sudah nggak ada. Kalau itu terjadi ya memang mau diapain lagi. Tapi yang lebih mengerikan lagi, dijanjikan mau bayar 2 tahun lagi, ternyata sengajanya supaya bisa harta yang ada dialihkan dulu, ya, diambil lagi, baru pilot kemudian 2 tahun lagi. Si kreditur bahkan tidak bisa mengawasi apabila terjadi pengalihan aset atau pengelabuan aset segala macam, itu nggak bisa sama sekali. Dia tidak bisa melarang kreditur untuk menghilangkan asetnya. Si kreditur mau jual asetnya boleh secara hukum. Ya kan, karena dia mau dagang lagi normal. Jadi kembali kepada normal nih. Jadi istilahnya kalau PKPU itu dikabulkan, semuanya kembali kepada normal, perusahaannya jalan sendiri, dia mau jual hartanya boleh, mau membuat usahanya pun apapun terjadi boleh, tergantung yang penting apa isi perdamaian. Kalau dalam perdamaiannya itu dikatakan saya bayar 2 tahun lagi, ya tunggu aja 2 tahun. Jangan ada utak-utik urusan saya, kata si kreditur, kata si debitur. Jadi kita tidak bisa lagi mengintervensi si debitur kalau sudah terjadi perdamaian. Dan rasanya sulit mengawasi selama rentang waktu yang disepakati itu, bagaimana dia bergerak kemana, dia mengarahkan apa, dia melakukan apa untuk konteks itu akan sangat sulit ya. Nggak ada juga kewenangan untuk melarang dia. Karena yang penting di dalam perdamaian itu kita katakan utang ini dibayar kapan, kan itu saja kan. Semakin intens kita ngawasin si debitur bermasalah atau debitur bermasalah ini, bisa saja dia bisa melaporkan kita balik ya, karena konteks tadi iya, hal yang tidak menyenangkan karena hak dia. Harta itu kan hak dia, uang itu uang dia. Cuma dia mau, yang penting bagi kreditur itu adalah, dan bagi debitur adalah, apa yang sudah diperjanjikan di dalam perdamaian itulah yang harus dilaksanakan, dan itu yang ditaati. Pak Otto, dalam kasus ini kan tadi Bapak bercerita tentang bahwa tidak semua kreditur atau nasabah dari KSP ini yang setuju dengan PKPU, hanya sebagian. Pertanyaannya Pak, apakah boleh sebagian mengajukan konteks PKPU, sebagian lagi mengajukan kepailitan? Karena kasus, kalau khususnya kasus Indosuria ya, karena kasus ini sudah dimohonkan PKPU dan PKPU-nya sudah dikabulkan oleh hakim, maka tahapan selanjutnya adalah proses perdamaian. Nah, di dalam perdamaian ini, kalau diadakan voting antara kreditur. Kalau lebih banyak yang menyetujui menerima perdamaian agar dilakukan PKPU, artinya proposal perdamaian yang diajukan oleh si debitur dikabulkan dalam voting itu, maka otomatis PKPU itu berakhir, ya kan? Selesai. Jadi artinya tinggal perdamaian yang dijalankan, ya kan? Tapi kalau umpamanya proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur itu ditolak dalam rapat kreditur, maka otomatis dia pilot. Dasar hukumnya Pak untuk mengajukan atau melakukan musyawarah dengan ujungnya voting tadi ada? Itu undang-undang kepailitan. Jadi memang itu, jadi nanti di dalam voting itu mayoritas yang menang itu adalah mayoritas yang jumlah tagihannya lebih besar dan jumlah orangnya lebih besar. Jadi harus dua-duanya sama ini. Jadi kalau Anda punya tagihan lebih besar tapi jumlahmu hanya 2 orang, saya jumlah tagihan saya kecil tapi jumlah saya ribuan, maka kita nggak sepakat. Itu berarti pilot. Jadi yang bisa menggabungkan itulah, saya harus memiliki suara mayoritas dari jumlah orang dan mayoritas dari jumlah tagihan yang lebih banyak. Kalau dua-dua ini sepakat, baru itu namanya perdamaian dikabulkan. Kalau yang terjadi seperti itu dalam kasus KSP Indosuria tadi? Kalau umpamanya terjadi seperti itu ya PKPU, berarti damai. Kalau sudah damai, orang yang keberatan untuk PKPU pun nggak boleh menolak.
itu dia terikat secara hukum kepada perdamaian itu. Artinya keterikatan dalam konteks perdamaian yang disepakati tadi tidak sudah menutup orang lain atau nasabah untuk melakukan langkah hukum yang lain. Ya, tertutup kemungkinannya. Termasuk orang kreditur yang tidak mendaftarkan tagihannya. Kan ada orang yang sekarang ini hanya mendengar, nggak mau gitu daftar karena keliru dikiranya kalau dia tidak daftar, saya nggak ikut-ikutan, saya menuntut melalui polisi aja. Dia kira seperti itu. Ada itu. Oh ada. Ada. Dan itu makanya perlu edukasi pada mereka. Jadi putusan perdamaian itu kalau sudah dikabulkan oleh hakim, dia lakukan dalam homologasi, maka seluruh kreditur yang ada mendaftar atau tidak mendaftar, setuju atau tidak setuju, terikat kepada putusan perdamaian itu. Termasuk yang tidak mendaftar Termasuk. itu? Terikat ya. Oke, ini nanti kita menarik nih, karena kita akan bicara mengenai tadi Pak. Bagaimana kalau saya tidak ikut dalam konteks PKPU maupun kepolisian, tapi saya mencoba menuntut sendiri lewat jalur langsung ke polisi. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Kita akan bicara lagi Pak ya. Pemirsa Televisi Hukum, semakin menarik pembicaraan kita dengan Pak Oto terkait dengan kasus KSP Indosuria ini. Kami segera kembali, jangan kemana-mana.